Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Ratnawati, dosen mata kuliah pengampu penerjemahan dari PBSD STKIP Muhammadiyah Kuningan. Oke, bagaimana teman-teman, semua sehat? Tidak terasa ya, kita sudah beranjak kepada pertemuan kedua, yang mana di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teori dan konsep penerjemahan, teknik penerjemahan, metode penerjemahan, dan proses penerjemahan. Pada pertemuan kali ini, di materi pertemuan kedua, kita akan membahas tentang jenis dan model penerjemahan. Kita sudah mengetahui bahwa penerjemahan itu merupakan transfer bahasa atau alih bahasa dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Di sini kita akan membahas beberapa jenis-jenis penerjemahan. Yang pertama, dalam jenis penerjemahan itu ada penerjemahan dinamik. Apa sih penerjemahan dinamik itu? Penerjemahan dinamik itu disebut juga penerjemahan yang wajar, karena dalam proses amanat yang disampaikan dalam bahasa sumber tersebut dialihkan dan diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang lazim dalam bahasa sasaran. Itu yang disebut penerjemahan dinamik. Terus yang kedua, ada jenis penerjemahan yang dimaksud yang kedua adalah penerjemahan pragmatik. Penerjemahan pragmatik di sini mengacu pada pengalihan amanat dengan mementingkan ketepatan penyampaian informasi dalam bahasa sasaran yang sesuai dengan informasi dalam BSU atau bahasa sumber, serta tidak memperhatikan aspek bahasa dan estetik bahasa sumber. Jadi di sini penerjemahan pragmatik tersebut mengacu pada pengalihan amanat yang akan diterjemahkan, baik dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Penerjemahan estetik poetik di sini juga merupakan jenis penerjemahan yang disebut juga penerjemahan sastra, karena sangat memperhatikan aspek-aspek keindahan, perasaan, emosi, karakter dari setiap karya sastra yang diterjemahkan tersebut. Nanti kita ada kaitkannya dengan metode penerjemahan tadi ya, bahwa ada beberapa metode penerjemahan yang untuk menerjemahkan karya sastra. Jadi ini bisa dikaitkan dengan jenis penerjemahan estetik poetik. Selanjutnya adalah penerjemahan etnografi. Penerjemahan etnografi ini penerjemahan yang menjelaskan konteks-konteks budaya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Jadi konteks-konteks budaya, jadi selain kita menerjemahkan bahasa-bahasa atau teks sumber ke dalam teks sasaran, tapi kita juga menerjemahkan konteks-konteks atau isi budaya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, jenis penerjemahan yang kelima adalah penerjemahan linguistik. Penerjemahan linguistik di sini penerjemahan yang hanya berisi informasi linguistik yang implisit dalam bahasa sumber yang dijadikan eksplisit dalam bahasa sasaran. Jadi sesuai ketatabahasaannya, ketika dalam bahasa sumber berasal dari informasi linguistik yang implisit, tapi kita diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi penerjemahan yang eksplisit. Masuk ke dalam model-model penerjemahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 model penerjemahan. Yang pertama adalah model hermeneutik. Model hermeneutik ini penerjemahan dalam model ini adalah mencari padanan arti kata satu dengan satu yang lainnya. Hasil yang diperoleh bukan merupakan hasil akhir, sebab langkah yang dilakukan penerjemah kemudian adalah menentukan penyesuaian yang dapat diterima bahasa sasaran. Jadi, kita mendapatkan bahasa dari satu bahasa sumber. Kita tidak langsung menerjemahkan secara lengkap, secara memindah bahasakan, tapi lebih kepada ada langkah yang dilakukan seorang penerjemah tersebut untuk menentukan penyesuaian yang dapat diterima dalam bahasa sasaran. Ini yang dimaksud dengan
model hermeneutik. Yang kedua adalah model interlingual. Model ini mengisyaratkan adanya bahasa ketiga selain bahasa sumber dan bahasa sasaran yang berperan sebagai bahasa pendukung terjemahan. Selanjutnya adalah model penerjemahan yang ketiga. Model penerjemahan yang ketiga itu adalah model semantis dan komunikatif. Model ini menciptakan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sasaran sama dengan efek yang dialami oleh pembaca bahasa sumber, serta mempertahankan struktur semantik dan sintaksis juga makna konseptual dari teks bahasa sumber. Jadi menerjemahkan model semantis dan komunikatif di sini tetap mempertahankan struktur semantik, arti kata baik secara leksikal dan gramatikalnya dipertimbangkan ketika menerjemahkan dan sesuai runtutan dalam struktur yang ada dalam sintaksis atau penataan kalimatnya.